Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ahkamal hakimin, wa ahsanal khaliqin, wa khairil razikin, alladhi ahata bikulli syai'in ilma, wa ahsa bikulli syai'in adada, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal awal bila ibtida' wal akhir bila intiha, alladhi yatanazzah anil hudusi wa zawal wal fana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa daf'an likulli mihnatin wa bala wa nasran ala jami'il a'da bimahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ada hadiratnya Bu? Oh ya, hadirat yang saya muliakan. Wa khussu bidzikri, yang saya muliakan segenap para habaib, para dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada guru saya Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Guru Rusdi, Al-Habib Saleh Al-Khirit, Al-Habib Ghalib Al-Haddad, Al-Habib Rafiq Al-Gadri, Al-Habib Abdurrahman Bahashim, dan segenap para habaib yang lain, para guru yang lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan antum sekalian yang hadir mudah-mudahan diberi kesehatan sama Allah. Yang jomblo mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan gampang bayar hutang. Banyak hutangnya ini kayaknya. Kena corona ya. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan Allah muliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Kumpul membaca sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita yang hadir tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sirri As-Saqati beliau mengatakan, man qasada maudian quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innama qasada raudhah min riyadil jannah. Kata Al-Imam Sirri As-Saqati, seorang ulama terkenal pada zamannya, beliau mengatakan, man qasada maudian, siapa orang yang bertujuan ke suatu tempat, quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tempat tersebut dibaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun itu maulidnya, baik ad-diba atau maulid habsyi atau maulid apapun yang dibaca di situ, fa innama qasada raudhah min riyadil jannah, maka hakikat orang yang melangkah ke tempat tersebut hakikatnya melangkah ke taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di taman surganya Allah yang di dunia, kelak kita pun akan kumpul lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin, bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa memeluk tubuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tempat yang luar biasa hadirin, sampai dikatakan adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah suatu saat sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatku, kalau kalian jalan melalui taman dari taman surganya Allah, farta'u, duduklah kalian di tempat tersebut, singgahlah di tempat tersebut. Kemudian sahabat heran,
Apa mungkin di dunia yang fana, di dunia yang amat banyak maksiat, yang banyak ibaratnya perzinahan dan lain sebagainya, apa mungkin di dunia ini ada taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga wahai Rasul? Dijawab oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Riyadul jannah, taman surga yang ada di dunia, ya khilaquz dzikir." Adalah perkumpulan di mana di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah ya khilaqul ilm, di dalam riwayat yang lain, taman surga yang ada di dunia adalah perkumpulan di mana di situ membahas tentang ilmu agama. Ini malam ini kita paket lengkap. Kita baca sirah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas akan ilmu agama. Ini sungguh adalah tempat yang amat luar biasa. Fa insyaallah kita tidak keluar melainkan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak keluar dari tempat ini melainkan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, "Idza salahatil maqasid lam yakhibil qasid." Kalau sudah tempat tujuan, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tempat tujuan yang mau kita tuju, nampak jelas akan maslahatnya, nampak jelas akan kebaikannya, lam yakhibil qasid, orang yang menuju ke tempat tersebut tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas hadirin. Kita mulai dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian diisi dengan kajian dari para habaib, dari para guru. Ini sudah nampak jelas akan maslahat dari tempat yang kita tuju. Fa insyaallah yang kita menuju ke tempat ini tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang ilmu, warisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hadir tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada cerita yang diceritakan oleh salah satu guru saya, menceritakan tentang kemuliaan dari majlis. Di zaman dahulu ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Mansur bin Ammar. Beliau ulama terkenal, ulama yang terkenal akan mustajabud doa. Beliau terkenal doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu saat ketika beliau lagi buat majlis, kalau sudah majlisnya beliau ini hadirin, maaf, semua orang tutup, aktivitasnya ditutup, semuanya hadir ke majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Jangankan rakyatnya, pejabatnya pun hadir ke majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Semua tutup, toko semua tutup, aktivitas semua tutup, hadir ke majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Nah, suatu saat ada satu orang yang mana orang ini adalah budak yang memiliki tuan, yang memiliki bos atau majikan. Majikannya ini terkenal keras, terkenal pemarah, suka marah, suka maksiat, suka lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ini majikan memerintahkan kepada budaknya, "Hei kamu, aku beri kamu uang 4 dinar, pergi ke pasar. Kamu belanja di situ. Belanja di pasar, beli minyak, telur, gula, apalagi sayur, gahwa, kopi dan lain sebagainya. Beli, belanja di pasar." Berangkat ini budak ke pasar. Ketika sampai di pasar heran, melihat semua toko di pasar tutup, tidak ada satupun toko yang buka. Akhirnya bingung, ini mana toko kok tutup semua ini? Bukan PPKM tapi tutup semua. Akhirnya apa? Tak lama ada satu orang keluar bergegas menggunakan baju takwonya, baju muslimnya, dia bergegas lari, dikejar sama budak ini. Pak, tunggu Pak, saya mau tanya Pak, ini kenapa toko semua tutup? Kata si orang tersebut, "Apa kamu tidak tahu? Saat ini waktu majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Kalau sudah majlisnya Syekh Mansur bin Ammar, semua toko tutup, tidak ada satupun yang buka." Akhirnya si budak mikir, daripada saya nunggu di pasar, nunggu toko buka, mending saya hadir ke majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Ikut orang ini ke majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Sesampainya di majlis Syekh Mansur bin Ammar, tak lama Syekh Mansur bin Ammar mau menutup majlisnya. Mau ditutup,
Sebelum ditutup ternyata ada satu orang yang mengacungkan tangan. Pak, Ustadz, guru, bukan mau tanya, tapi mengatakan, wahai Syekh, aku punya hajat. Aku butuh uang 4 dinar. Bingung Syekhnya, gurunya bingung. Ini orang dulu kalau butuh uang nanyanya ke guru, hadirin. Mintanya ke guru. Sampai sekarang katanya bebasin. Ada hajat larinya ke guru. Butuh uang. Berapa kata Syekh Mansur bin Ammar? 4 dinar saya butuh uang. Diperiksa di kantongnya Syekh Mansur bin Ammar. Belum dapat amplop masih. Akhirnya apa? Dilempar kepada jamaahnya. Kata Syekh Mansur bin Ammar, man lahu arba' dananir falahu arba' da'wat mustajabah. Siapa orang yang memiliki uang 4 dinar, maka baginya 4 doa yang insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mengatakan Syekh Mansur bin Ammar. Beliau terkenal doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jamaahnya pelit semua. Tidak ada satupun yang memberi. Ditanya lagi sama Syekh Mansur bin Ammar, man lahu arba' dananir falahu arba' da'wat mustajabah. Bagi siapa orang yang memiliki 4 dinar, baginya 4 doa yang akan diijabah oleh Allah. Tidak ada lagi. Sampai diulang 3 kali, hadirin. Akhirnya si budak tadi yang diberi uang 4 dinar sama bosnya suruh belanja ke pasar, dia ngacung. Saya Syekh, saya guru, punya uang 4 dinar. Akhirnya diberikan kepada Syekh tersebut, Syekh Mansur. Kemudian Syekh Mansur memberikan kepada orang yang butuh uang 4 dinar tadi. Selesai diberikan, kemudian ditanya sama Syekh Mansur bin Ammar, apa saja dari 4 doa yang insya Allah diijabah oleh Allah? Yang kamu inginkan apa saja? Budak tersebut curhat langsung, Syekh, wahai guru, ketahuilah sesungguhnya aku ini memiliki majikan, memiliki bos yang terkenal keras, pemarah, suka mabuk dan lain sebagainya. Aku ingin doa yang pertama dikhususkan untuk tuanku, untuk majikanku. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada majikanku. Diangkat tangannya Syekh Mansur bin Ammar. Allahumma hdi sayyidah hadal abad. Ya Allah, beri hidayah tuan atau majikan dari budak ini. Puluhan ribu dari jamaah majlis Syekh Mansur bin Ammar mengamini doa tersebut. Amin. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, wahai Syekh, ketahuilah, innani abdun mamluk. Ketahuilah wahai Syekh, sesungguhnya aku adalah budak kepemilikan dari tuanku, dari majikanku. Aku tidak ingin lagi menjadi budaknya manusia, yang aku inginkan hanya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Diangkat lagi sama Syekh Mansur bin Ammar. Allahumma a'tik raqabata hadal abad. Ya Allah, bebaskan orang ini dari perbudakan. Diamini lagi dari puluhan ribu jamaah majlis mengaminkan doa dari Syekh Mansur bin Ammar. Kemudian apa yang ketiga kata Syekh Mansur bin Ammar? Yang ketiga, wahai Syekh, ketahuilah, sesungguhnya uang 4 dinar tadi itu bukan milikku tapi milik tuanku. Aku minta di majlis ini tolong doakan aku. Mudah-mudahan Allah memberi aku rizki minimal 4 dinar supaya aku dapat membayar hutang ke bosku. Diangkat lagi, Allahumma rzuqhu rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikan rizki yang halal, yang baik kepada orang ini. Diamini lagi oleh puluhan ribu jamaah majlis Syekh Mansur bin Ammar. Kemudian apa yang keempat, yang terakhir? Wahai Syekh Mansur, tolong doakan saya, doakan majikan saya, doakan semua yang hadir majlis ini diberikan ampunan atas segala dosa-dosanya. Akhirnya diangkat lagi. Allahumma ufirli, kata Syekh Mansur, Allahumma ufirli wali hadal abad wali sayyidihi wali man hadar hadal majlis. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa dari budak ini, ampuni dosa dari tuannya, dan ampuni dosa semua orang yang hadir di majlis ini. Amin lagi semua. Akhirnya selesai sudah 4 doa. Selesai, ditutup sama Syekh Mansur bin Ammar dengan sholawat. Allahumma sholli Muhammad, buyar semua, pulang semua ke rumahnya. Kecuali budak tadi ini, hadirin. Ketakutan. Uang 4 dinar melayang ini. Akhirnya tola-tole kanan kiri semuanya pulang, dia sendiri-sendirian. Cuman keistimewaan ini budak, dia punya rasa yakin.
Pasti doa di tempatnya Syekh Mansur bin Ammar, apalagi beliau yang memanjatkan doa dan diamini puluhan ribu, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah oleh Allah. Pulang akhirnya. Sesampainya di rumah sudah disambut sama majikannya dengan wajahnya yang merah, melihat mana ini, tidak ada bingkisan, tidak ada kresek. Akhirnya ditanya, dari mana saja? Kok lama? Belanja ke Jepang kah? Tanya, mana itu belanjanya? Oh gini wahai Syekh, tunggu dulu. Izinkan saya beberapa saat mau cerita. Mau cerita apa? Saya ke pasar, wahai majikanku, wahai bosku. Ketika sesampainya di pasar, ternyata semua toko tutup. Terus, nah toko semua tutup, ternyata pergi ke majelisnya Syekh Mansur bin Ammar yang terkenal doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkenal akan kewaliannya, terkenal doanya selalu diijabah oleh Allah. Akhirnya si majikan tadi mulai tertarik mendengar. Apa itu? Ketika saya sampai di situ, ternyata ada orang yang butuh uang 4 dinar. Kata Syekh Mansur bin Ammar, siapa orang yang memiliki 4 dinar, maka baginya 4 doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya saya berikan uang itu. Dengan harapan mendapatkan 4 doa yang akan diijabah oleh Allah. Apa saja 4 doa tersebut? Yang pertama, saya tujukan untukmu wahai Tuanku. Saya ingin Syekh Mansur bin Ammar berdoa di majelisnya, mudah-mudahan engkau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau menjadi hamba yang soleh, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis hadirin. Mendengar seperti itu langsung nangis, tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, aku minta kepada Syekh Mansur bin Ammar di majelisnya, aku minta kepada beliau agar beliau mendoakan diriku, agar aku dibebaskan dari perbudakan. Aku tidak ingin lagi menjadi budak manusia, yang aku inginkan menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar seperti itu, majikan tersebut langsung mengatakan kepada budaknya tadi, demi Allah, mulai detik ini aku bebaskan engkau dari perbudakan. 2 diijabah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, aku minta mudah-mudahan diberi rizki yang halal, yang bagus, minimal 4 dinar supaya aku bisa membayar hutang kepian. Kata majikannya, ya sudah, gratis, lunas. Yang keempat apa? Yang keempat, aku minta di majelis tersebut, mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku. Allah mengampuni dosa pian, mengampuni dosa semua yang hadir di majelis tersebut. Bingung hadirin. Ini urusan pengampunan dosa. Tidak ada yang berhak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bingung majikan tadi. Akhirnya sholat tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus zikiran, sholawat sampai tertidur. Ketika tertidur mendengar suara. Sami al-hatif, mendengar suara. Suara tersebut mengatakan apa? Anta takarram ala man khalaqal karama wal jud, takbalu li thalas wala akbalu li wahid. Loh, kamu ini mau ngajak adu dermawan terhadap zat yang menciptakan kedermawanan. Engkau mengkabulkan 3 permintaan dari budakmu. Wala akbalu li wahid, sedangkan aku diberi 1 tugas, apa aku tidak mau menerimanya? Ushidukum anni qad ghafartu lakum. Wali Mansur bin Ammar, wali abdikum, wali man hadra dzalikal majlis. Saksikan, kata suara tersebut, aku sudah mengampuni dosamu, dosa dari Syekh Mansur bin Ammar, dosa dari budakmu, serta dosa dari orang yang hadir di majlis Syekh Mansur bin Ammar. Bayangkan hadirin, dapat semuanya 4, kabul semuanya, kabul semuanya. Saya mau tanya sekarang, budak tadi tujuannya mau kemana? Mau ke pasar. Bukan mau ke majelis, tapi mau kemana? Ke pasar, mendapatkan kemuliaan seperti itu, mendapatkan 4 kemuliaan seperti itu. Bagaimana dengan antum sekalian yang dari rumahnya niat untuk hadir ke tempat yang mulia ini, duduk di majelis yang mulia ini, fa insya Allah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita keluar, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kita dengarkan ceramah yang agung yang mulia. Dan semua kita tidak ada satu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dan berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan ya Allah. Kemuliaan yang kita bayangkan dari kemuliaan yang kita harapkan hanya kehadiran Tuhan kita Allah yang Allah siapkan jauh lebih banyak, jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih istimewa. Karena itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, minta maaf ya Habib semua guru ya, karena waktu ini PPKM, KKPM tadi ya, adiknya kakaknya tadi ya, jadi langsung aja ini minta maaf anda tidak berdiri. Habib Ali masih halus, ulun sudah tua, beliau masih belum bawa tanah, ulun sudah hampir bawa tanah. Karena itu Habib Ali Habsyi mengatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita, membuka wawasan kita dalam Maulid Habsyi yang kita baca, agar kita paham. Sedikit ana sampaikan dari ilmu yang sedikit yang ana miliki, agar kita paham ini Maulid Habsyi bukan hanya sekedar bacaan yang kita dengar. Karena selama ini Maulid Habsyi hanya sekedar bacaan yang kita dengar. Beliau telah menjelaskan kepada kita, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Setelah beliau mengingatkan kepada kita semua yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang telah kita rebut, yang telah kita hasilkan untuk diri kita dan lainnya adalah anugerah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka yang kata alhamdulillah. Dan beliau menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, al-Ghawi Sultanuh, yang maha amat sangat kuat kerajaannya, kekuasaannya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini bisa keluar dari keinginan kehendak Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan, yang mengatur, yang menetapkan, yang menentukan, yang berkehendak untuk ABC bagi setiap makhluk yang diciptakan olehnya, hanya Ia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, besar kecil, sakit sehat, kufur iman, virus dan lain sebagainya, kecuali atas kehendak, keinginan, ketetapan Tuhan kita Allah dalam kekuasaannya. Beliau yang berkuasa untuk menetapkan ABC. Beliau menetapkan virus ini mengenai si fulan, dan beliau yang menetapkan kehidupan, kematian bagi setiap hamba, bukan selainnya. Yang selalu kita diingatkan dalam setiap doa iftitah kita dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku ketetapan milik Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkannya hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan dan mengatur alam semesta yang ada. Tidak ada virus yang bisa membunuh seseorang manusia. Tidak ada sesuatu selain Allah yang menetapkan hidup mati manusia. Yang menetapkan hidup mati manusia hanya Allah. Itu ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan kita yang dididik kita oleh Nabi besar Muhammad untuk kita yakini sebagai hamba Allah. Al-Wadi Burhan, yang nyata buktinya, kekuasaannya, kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bukti kekuasaan, kekuatan Allah dalam Al-Qur'an. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan Namrud yang memiliki kekuasaan sedunia. Ada 4 orang yang menguasai dunia, di antaranya Namrud, raja di masa Nabi Allah Ibrahim. Beliau memiliki kekuasaan sedunia. Allah Subhanahu wa taala ketika ia menjadi seseorang hamba yang sudah melampaui batasnya, sudah diajak oleh Nabi Allah Ibrahim, diingatkan agar beriman dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sudah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim bagaimana ia hancurkan berhala yang ada agar mereka mengakui beriman dengan hanya Tuhan satu Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka enggan. Mereka menunjukkan kesombongannya, kegagahannya, kekuasaannya, dan semua yang dimiliki olehnya. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan Namrud hanya dengan seekor nyamuk. Namrud yang mengaku Tuhan itu Allah binasakan hanya dengan seekor nyamuk. Matinya amat sangat mengenaskan.
Habis cerita kisah Namrud. Kalau dari segi akal tidak mungkin nyamuk yang kecil bisa membunuh Namrud yang gagah itu bang. Dan kita dengar cerita Qaum Ad, Qaum Nabi Allah Hud yang telah menyatakan pernyataan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Allah subhanahu wa ta'ala celakakan mereka dengan angin. Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala celakakan dengan air. Dan semuanya Allah buktikan, tunjukkan kepada kita kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya semua di tangan Allah. Dan kita pun ditunjukkan dalam namanya pandemi ini, yang mengatur kematian hanya Allah. Kita bingung dengan virus corona ini. Ternyata orang yang ada di pasar Segiri, pedagangnya yang masuk ke pasarnya interaktif dengan ratusan orang setiap hari, tidak ada yang mati karena COVID, sehat-sehat aja. Tapi ternyata orang yang terlalu berlebihan protek, menjalankan 3M, 4M, 5M, 10M, wah semua dia jalankan, sampai yang masuk ke rumah itu harus di swab dulu baru boleh masuk, bertemu salaman, tidak lagi begini, sudah begini salaman, bahantam. Sedin ternyata banyak yang meninggal karena COVID. Itu kekuasaan Allah. Allah tunjukkan, buktikan kekuasaannya. Ternyata yang pakai masker banyak, yang lebih banyak mati daripada yang tidak pakai masker. Coba di majelis ini berapa orang aja pakai masker? Paling top 10 orang sudah. Paling top 10 orang, sisanya masker Tuhannya Allah. Bukan berarti salah yang masker, tidak salah yang bermasker. Anda tidak menyalahkan yang bermasker, Anda tidak menyalahkan yang tidak bermasker. Selagi karena Allah keyakinannya benar. Tapi kalau pakai masker bukan keyakinannya kepada Allah, tidak pakai masker tidak yakin kepada Allah, dia merasa dia kuat mampu, berarti itu salah. Kalau tidak pakai masker yakin kepada Allah, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Anda pakai masker walaupun 1000 lapis, kalau Allah menginginkan Anda mati-mati. Keyakinannya kepada Allah. Dia pakai masker, dia Anda melaksanakan perintah Allah. Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, al-himya, berhati-hati itu dalam makan, minum dan lain sebagainya, itu lebih baik daripada obat. Sedia payung sebelum hujan dan lain sebagainya. Maka saya pakai masker. Rasulullah mengatakan, kalau inti ketemu orang yang punya penyakit menular, firaraka minal asad, larilah engkau darinya sebagaimana engkau lari ketika engkau berjumpa dengan asad, dengan singa. Maka saya pakai masker agar terhindar dari itu, karena melaksanakan perintah Allah untuk mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad. Betul gak? Yang pakai masker betul, yang tidak pakai masker betul, karena alasannya seperti ini. Kalau tidak berarti salah. Tunjukkan Allah wadih burhanu, ditunjukkan Allah jelas betul bukti bahwasanya Allah yang berkuasa, Allah yang menetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala yang amat maha kuat. Selain Allah tidak ada yang kuat. Dan Allah tidak ada yang kuat. Bahkan arsy Allah, makhluk yang terbesar itu lemah. Kuatnya karena sebab Allah berikan kekuatan baginya. Apalagi kita manusia yang lemah, yang memang Allah sudah menyatakan secara tegas, wa khilaqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah, kita lemah. Bahkan keyakinan kita tidak akan pernah mampu menggerakkan jari kita sendiri yang sedang berdiam, untuk walaupun hanya sedikit geraknya, kalau bukan kehendak Allah. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk memantapkan jari kita yang bergerak kecuali kalau ke atas kehendak Allah. Bahkan bukan hanya kita, andaikan bangsa jin manusia dari awal sampai akhir berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, walaupun manfaat yang sangat amat kecil sekali, ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, tidak akan pernah bisa
bangsa jin semua dan manusia kalau bersatu padu untuk memberikan kita satu manfaat. Di antara satu manfaat yang paling kecil, menggerakkan jari kita walaupun sedikit. Itu manfaat sekecil. Mereka tidak akan pernah mampu menggerakkan jari kita walaupun sedikit menggesernya kalau bukan memang Allah sudah tetapkan bagi kita. Begitupun sebaliknya. Yang Allah, yang beliau mengatakan al-mabsud fil wujudi karamuhu wa ihsan. Yang terbentang di alam wujud ini karamuhu wa ihsan. Hanya karam Allah, ihsan Allah, kedermawanan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam wujud ini. Semua yang diciptakan oleh Allah, asupannya, kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Termasuk kita manusia, Allah yang ciptakan kita, semua kebutuhan kita, asupan kita, gizi kita, semuanya Allah yang berikan. Jangankan titel, pangkat, jabatan, kedudukan yang paling tinggi di dalam satu negara, yaitu sekarang presiden, kalau dulu raja atau sultan. Kita yang kita miliki dari ujung rambut sampai ujung kaki ini anugerah Allah. Kita ini budaknya Allah. Habib Alwi tadi mengatakan budak itu pintar, dari namanya menghilangkan dirinya dari status budak menjadi hanya budak Allah. Kita adalah hamba Allah, abdullah, hamba Allah yang telah berkucur melimpah ruah nikmat dari Allah. Semua yang kita dapatkan dan semua yang didapatkan oleh semua makhluk hamba Allah adalah kedermawanan Allah, kebaikan Allah yang tidak pernah putus. Walaupun kita putus bersyukur kepadanya, walaupun kita putus ingat dengannya, walaupun kita putus untuk namanya selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, tapi kedermawanan Allah, kebaikan Allah, karam ihsan Allah tidak pernah putus. Kalau putus kayak apa, Bang? Kayak apa kalau putus? Kita harus sadar, Bang, semua yang kita miliki anugerah Allah, melimpah ruah setiap detik nafas kita. Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendidik kita bahwasanya semua kebaikan, kedermawanan yang melimpah yang ada di alam semesta, yang kita miliki, yang kita tidak miliki, yang dimiliki oleh selain kita, itu adalah anugerah Allah, kebaikan yang datang, kedermawanan yang datang dari Tuhan kita Allah yang bagi, Allah yang memberikan, Allah yang menebar, Allah yang menciptakan, Allah yang menganugerahkan, Allah yang mengatur semuanya. Tinggal kita mencari hikmahnya. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang telah Allah limpah ruahkan, kebaikan, kedermawanan yang Allah anugerahkan kepada selain kita, kita malah jauh dari Tuhan kita Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang hasad, yang iri dengki terhadap kebaikan, kedermawanan yang Allah berikan kepada selain kita. Harusnya kita menjadi hamba yang selalu merasa riang gembira tatkala kita melihat selain kita mendapatkan kebaikan, kedermawanan dari Tuhan kita Allah. Kita tidak melihat nikmat yang ia dapatkan, tapi kita melihat anugerah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ia dapatkan. Sehingga kita ketika melihat saudara kita gembira, riang, bahagia, kita pun ikut bahagia. Kalau lihat mobil Fortune, di mobil itu tergantung tasbih, alhamdulillah. Walaupun dia punya sepeda motor butut tahun 80-an, Vespa biasanya, tapi dia lihat ada tasbih yang bergantung di mobil itu, dia alhamdulillah bahagia, karena itu nikmat Allah berikan kepada saudaranya muslim. Mungkin yang punya mobil tidak sebahagia dia yang bahagia terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itulah seseorang mukmin. Apalagi lihat Lexus. Kalau Habib Alwi pakai Lexus, amplopnya tebal berarti harus. Bahagia. Jadi setiap saat kita bahagia. Kita tidak bahagia atas apa yang kita lihat yang dia miliki, tapi kita bahagia atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itulah seseorang mukmin. Al-mu'min yaghbit wal munafiq yahsud. Seorang mukmin itu ghibtah. Ghibtah itu dia menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, yang sebagaimana Allah berikan kepada saudaranya, dia inginkan untuk dirinya, tanpa ia ingin untuk nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita dididik oleh Nabi Muhammad untuk ghibtah, untuk menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Allah pun berikan kepada kita hanya dua hal. Rajulun atahullahu malan. Seorang yang Allah berikan dia harta yang banyak. Dia infakkan siang malam. Secara rahasia, secara terang-terangan hartanya dihabiskan ke jalan Allah hartanya. Itu perlu untuk kita ghibtah. Kita kepingin menjadi salah satu di antara mereka seperti orang itu. Bagus. Dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Allah bahkan Nabi Muhammad mengatakan itu sifat seorang mukmin. Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu, yang dia infakkan ilmunya siang malam untuk ia bagikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu. Kita harus kepengen. Baik Habib Alwi, Masya Allah, kita kepengen, ya Rabb, kalau tidak Engkau berikan padaku, Engkau berikan kepada anakku dan anak cucuku, ya Rabb, agar dia menjadi salah satu dai seperti Habib ini, ya Rabb. Ganteng, sayang, sudah punya bini. Sayang anak tak bisa doakan, tak kabul doa untuk kita aja, tak kabul. Untuk kita tak kabul, yang lain bisa kabul. Yang ini tak bisa kabul. Insya Allah itu yang perlu kita ghibtah. Sekali lagi kita harus ingat kebaikan semua yang kita dapatkan lahir batin setiap detik nafas kita anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak minta apa-apa dari kita, tidak minta. Kalau kita oksigen mau cari oksigen langka bang, bayar lagi sudah langka. Sudah bayar setiap detik kita nafas ini oksigen Allah berikan, tidak pernah Allah minta bayar. Tidak pernah Allah cabut. Tidak pernah Allah bangkilkan kita. Selalu Allah bukakan bagi kita pintu anugerahnya, taubatnya di siang hari, di malam hari, agar kita kembali. Kenapa Allah kirim corona? Karena banyak hikmah buat corona. Banyak Mall tutup, semua tuh tetap pikir. Banyak hikmah dari corona agar kita kembali meyakini Tuhan kita Allah. Agar kita ingat syariat agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sebagai utusan Allah. Sekarang ini bukan hanya kewajiban sunnah, bahkan muslimah tidak sedikit yang tidak sholat 5 waktu. Bahkan sebagian saudara kita yang rajin ke majlis, dari majlis ke majlis, dia punya istri yang tidak sholat. Bukan hanya subuh, 5 waktu susah sholat, ya Allah. Ya mudah-mudahan berkat corona. Berkat corona, ya, biar corona cepat minggat, insya Allah digantikan kebaikan, terutama buat Ustaz Rusdi ini, biar kantongnya tebal, biar corona tidak menyentuh kantong Ustaz Rusdi. Ya Rabb, lahir batinnya mudah Allah berikan beliau insya Allah keturunan insya Allah yang saleh, yang salihah. Kalau tidak di dunia, di surga. Ya Rabb, kita semua yang undang kita saat kalau di surga, barak juga kita di surga. Kemudian guru-guru kita, para habaib kita, orang tua kita, Ami Saleh, Ami Doni, Ami Fadli, Ami Rafiq, Ami Abdurrahman, Ami Yasir, Ami Syekh, Ami Fadli, Ami Faisal, Ami Fakhrani, Ami Alwi, Habib Alwi, dan semua Ami yang lainnya, Ami Uthman, itu semua, Mustafa, semua, insya Allah Allah berikan mereka sehat afiat. Kita pun sehat afiat, diluaskan rezeki kita. Kita berharap Allah luaskan rezeki kita seluas-luasnya insya Allah. Tapi kita minta diiringi keberkahan oleh Allah dari rezeki yang Allah berikan, dan mudah sampai segala derajat kita. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang sudah menyampaikan tausiah-nasihatnya. Mudah-mudahan kita dibantu Allah untuk bisa mengamalkan dan diberikan Allah SWT apa yang kita hajat-hajatkan, dikabulkan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita sama-sama tutup dengan doa yang dipimpin oleh ayahanda kita Habib Soleh Al-Khairid. Dan sebelumnya
Mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah meninggal, para habaib kita dan keluarga kita, Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh, dan Allah kumpulkan bersama syuhada was siddiqin, dan mudah-mudahan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga orang-orang yang sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah SWT. Yang sudah kita sebutkan nama-namanya tadi, Allah jauhkan daripada segala musibah, dan yang ditimpa musibah mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala kesabaran, serta keluarganya juga mudah-mudahan Allah jagakan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ayahanda kita, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa wajibi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nuri jati wa sirri sarri fi jamil asma'i wa sifat. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah samiun qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma antas salam minkas salamu alayka ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la na'budu illa iyyah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya hadi rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardu waslihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa adkhilna fi ibadika sholihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ikhtim lana bis sa'adati allati khatamta biha awliyaak waj'al khairu ayyamina wa sa'adiha yawma liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Barik alaih wa diberitahukan kepada jemaah yang mungkin untuk ingin berhadir esok malam, majelis libur karena kemungkinan kami berangkat ba'da isya.